Walau full tim serta 3 pemain keturunan baru sudah bisa bermain, timnas Indonesia bisa kalah dari Irak dan Filipina gara-gara masalah ini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, inilah info selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia terancam terjegal saat menghadapi Irak dan Filipina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski sudah full tim serta diperkuat Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Pertandingan penting akan dihadapi Timnas Indonesia pada Juni mendatang dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia 2026. Laga pertama Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Skuad Garuda akan kembali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Filipina, 6 hari kemudian. Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika minimal menang sekali dari 2 laga itu. Saat ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan mengoleksi 7 poin. Tim asuhan Sintayong ini memetik 2 kemenangan atas Vietnam, imbang melawan Filipina, serta kalah dari Irak. Peluang Indonesia untuk meraih hasil maksimal dalam pertandingan itu semakin terbuka lebar karena PSSI tengah berupaya menambah kekuatan. PSSI saat ini sedang mengurus perpindahan Federasi Martin Paes serta menaturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Martin Paes sudah resmi menjadi WNI pada tanggal 30 April tahun 2024. Namun, proses perpindahan federasinya mengalami sedikit hambatan. Penjaga gawang FC Dallas ini diketahui sudah pernah bermain untuk timnas Belanda U23 saat usianya sudah lebih dari 23 tahun. Sementara Kelvin Verdong dan Jens Raven masih dalam tahap melengkapi administrasi naturalisasi. Meski demikian, PSSI memastikan pihaknya bakal mengupayakan ketiga pemain tersebut bisa bermain di laga kontra Irak dan Filipina. Martin Paes kita lihat karena ada tahapan lebih lanjut. Kita kejar, makanya harus satset. PSSI enggak pernah janji berjuang dulu nanti tiba-tiba muncul, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga saat ditemui di Gelora Bung Karno pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Dilansir dari tv1news.com. Dia juga optimistis, Timnas Indonesia bisa menang lawan Irak dan Filipina karena pemain-pemain terbaik akan dipanggil. Kami pede lawan Filipina, lawan Irak ada Tom Haye, Orat Mangun, dan Jay Izes, katanya. Walau Timnas Indonesia bisa menurunkan skuad terbaik ditambah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven, ada satu masalah yang bisa menjegal. Masalah tersebut adalah status Sintayong yang mendapat kartu merah saat memimpin Timnas Indonesia U23 di laga playoff Olimpiade 2024. Sintayong mendapat kartu merah setelah melakukan protes keras terhadap wasit Francois Letexier pada laga kontra Guinea di Clairefontaine, Prancis, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Dalam laga tersebut, wasit memberikan hukuman penalti untuk Timnas Indonesia pada menit ke-75 karena Alveandra Dewangga. Seusai insiden tersebut, Sintayong tampak sangat marah kepada wasit sehingga melakukan protes keras. Awalnya, pelatih asal Korea Selatan itu hanya mendapat kartu kuning. Namun karena terus melakukan protes, STY akhirnya mendapat kartu kuning kedua hingga harus keluar lapangan. Dalam laga tersebut, Indonesia kalah dari Guinea dengan skor 0-1 lewat tendangan penalti Ilaix Moriba. Kartu merah tersebut memicu pertanyaan soal nasib Sintayong di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten Timnas Indonesia U23,
Rizky Ridho sempat mendapatkan hukuman serupa ketika di kartu merah wasit pada laga semifinal Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan. Rizky Ridho mendapat larangan 2 kali tampil sehingga tidak bisa diturunkan pada saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga dan Guinea dalam laga playoff Olimpiade. Kasus lain yang serupa adalah saat mantan pelatih Timnas Indonesia, Aji Santoso mendapat hukuman dari FIFA berupa denda sebesar 6.000 franc Swiss dan larangan mendampingi tim selama 4 laga. Aji Santoso tidak bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 pada tanggal 23 Juni sampai tanggal 3 Juli tahun 2022. Dia menerima kartu merah saat Indonesia dipermalukan Bahrain 0-10 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia Grup E, 29. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari PSSI dan FIFA soal status Shin Tae-yong. Namun akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia tanpa STY saat menghadapi Irak dan Filipina. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk support channel ini dengan cara padamkan tombol like dan subscribe-nya. Serta jangan lupa tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar Timnas Indonesia dari kami. Tetap semangat, semangat Timnas Indonesia. Salam olahraga.